Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jalan hidupmu yang penuh dengan misteri. Oke, Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kedua, di sini ada Six of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Nine of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Justice. Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jalan hidupmu yang penuh dengan misteri. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Justice. Nah, ini menggambarkan sebuah keadilan. Rasa adil yang mampu kamu tumbuhkan untuk hidupmu. Sehingga keadilan inilah yang akhirnya membuat kamu mampu menata dan memperbaiki satu persatu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Kamu mampu berlaku adil untuk setiap sendi di dalam hidupmu. Kamu bagi waktumu dengan sangat baik. Kamu adil di dalam berbagi kasih, berbagi perhatian, berbagi waktu yang berkualitas. Serta kamu selalu mampu menempatkan segala sesuatunya di waktu dan tempat yang sangat tepat. Sehingga hal inilah yang baru-baru ini akhirnya membawa begitu banyaknya perubahan besar di dalam hidupmu. Ada kemajuan, ada perkembangan dari kegiatan-kegiatanmu. Ada hubungan-hubungan dengan orang-orang di sekitarmu yang kembali harmonis, yang kembali hangat dan penuh kenyamanan. Serta mulai ada keberlimpahan dan rezeki yang mengalir di dalam kehidupanmu. Dan inilah yang akhirnya membuat kamu mampu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Dan rasa adil ini tumbuh bukan dengan begitu saja. Ini tumbuh dengan proses yang panjang. Tumbuh karena kamu mampu menggali setiap potensi yang kamu miliki. Dengan kamu mampu berproses dengan sangat baik. Menjalani setiap perjalanan hidupmu dengan penuh sukacita. Dengan penuh hal-hal positif. Dan dengan selalu mengevaluasi dan berkaca dari keadaan yang lalu. Dan tentunya dengan rasa syukur yang semakin hari semakin besar, akhirnya kamu mampu menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, berkualitas, serta lebih positif dan terbuka. Dan hal inilah yang akhirnya membawa kamu di mana fase di dalam kehidupanmu mulai menemukan jalannya yang sendiri. Setiap misteri-misteri yang selama ini terkunci, tertutup rapat, mulai terbuka satu demi satu. Mulai ada kemajuan, mulai ada perkembangan, mulai ada hal-hal yang mensupport dan membantumu untuk mengarahkan kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya ya dengan tanggung jawab yang sangat besar,
terhadap orang-orang tercinta, kamu mampu selalu optimis, selalu berpikiran maju. Walaupun selama ini kamu jarang mendapatkan peluang, jarang mendapatkan kesempatan baik, tetapi kamu tidak berhenti untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu menata apa yang kurang baik, dan untuk selalu belajar dari kesalahan dan kegagalan. Jadi inilah mungkin kenapa baru-baru ini kehidupanmu mulai diberkahi. Mulai ada kesempatan untuk kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mulai ada kesempatan untuk kamu mampu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi kembali. Oke, jadi mungkin inilah salah satu atau beberapa misteri-misteri yang ada di dalam kehidupanmu mulai terkuak dan mulai terjawab. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah pengendalian diri. Mengelola pemikiran, perasaan dengan sangat baik. Dan kamu mampu bertahan dari panjangnya perjalananmu. Dari lamanya kamu menanti sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Tetapi memang kamu orang yang gak pernah menyerah, gak pernah pesimis, selalu menerima kenyataan, selalu mensyukuri apa yang kamu miliki, apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga sikap bertahan inilah, sikap defensif yang baik inilah yang akhirnya membuat kamu menjadi lebih tangguh. Yang akhirnya kamu mampu melewati setiap aral melintang yang ada di dalam kehidupanmu. Dan tentunya dengan pengendalian diri yang baik, kamu bisa berpikir, menilai, memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif. Makanya kamu selalu optimis, selalu memandang ke depan. Jika gagal, kamu coba lagi. Jika salah, kamu belajar dari kesalahan, kamu perbaiki lagi. Sehingga hal inilah yang akhirnya menjawab setiap misteri yang ada di dalam hidupmu. Di mana setiap kotak misteri yang terkunci akhirnya terbuka satu demi satu. Ada jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalamu, yang ada di kehidupanmu selama ini. Kamu mulai dapatkan kesempatan, dapatkan peluang yang sama seperti orang-orang lainnya untuk berbahagia, untuk memajukan kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, benar kan? Jadi sebelumnya ya, ada begitu banyak kesedihan. Ada situasi yang tak terkendali, situasi yang mungkin bisa dikatakan gak nyaman, kacau, di luar ekspektasimu, begitu ya. Tetapi memang ini menjadi sebuah pelajaran penting. Sebuah motivasi besar untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Sehingga sedikit demi sedikit kamu mampu menuju ke situasi yang lebih tenang, yang lebih nyaman, yang lebih mampu kamu kendalikan. Ada pepatah mengatakan, ya, seorang pelaut, seorang nahoda yang handal, itu terlahir bukan dari lautan yang tenang, tetapi terlahir dari lautan yang begitu besar. Ombaknya, badainya, tetapi dia mampu melewatinya. Akhirnya sampailah perahunya ke perairan yang lebih tenang, yang lebih hangat, yang lebih berlimpah kekayaan yang ada di bawahnya. Oke, jadi dengan perjalananmu yang lalu, dengan kamu selalu mengevaluasi diri, belajar dari keadaan lalu, kamu berhasil membawa situasi ataupun mengarahkan kehidupanmu ke arah situasi yang lebih tenang dan lebih mampu kamu kendalikan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi akan ada hope,
harapan, jawaban. Dari sebuah keyakinan yang kuat, akhirnya kamu mendapatkan secercah sinar harapan dan peluang untuk benar-benar bisa merasakan kemenangan, merasakan kebahagiaan dan juga keberhasilan yang selama ini kamu nantikan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, benar saja. Ini menggambarkan keberlimpahan, kemapanan, rezeki yang mengalir deras, ya, serta kehidupan yang berkah. Kenapa dibilang kehidupan yang berkah? Karena setiap rezeki yang kamu miliki, kamu manfaatkan untuk jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang positif. Untuk berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal baik, selalu membantu, bersedekah. Sehingga keberlimpahan begitu datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Dan tentunya dengan kemapanan yang ada yang kamu dapatkan saat ini, maka kamu akan terus meningkatkan dan menambah rasa syukurmu untuk terus menjadi yang terbaik dan untuk terus melakukan yang terbaik bagi hidupmu dan bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima, di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi kekalahan, kegagalan, ya, kesulitan-kesulitan akhirnya berganti dengan kemenangan, dengan keberhasilan, dengan kemudahan demi kemudahan yang kamu dapatkan untuk hidupmu kembali. Ya. Jadi situasi yang tidak baik-baik saja selama ini yang kamu dapatkan, yang ada di dalam hidupmu, benar-benar telah menjadi pelajaran yang berharga. Benar-benar telah menempa dan mengasah dirimu menjadi pribadi yang lebih tangguh, kuat, serta gigih di dalam menjalani hari-harimu. Sehingga hal inilah yang membuat kamu benar-benar bisa melewati ataupun menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini menggambarkan hati dan perasaannya. Sepertinya kamu mulai menyadari, ya, dengan hati yang terbuka, dengan perasaan yang selalu legowo, kamu mulai mampu menemukan harapan, menemukan kesempatan. Karena kamu berani memperbaiki diri, berani belajar dari kesalahan. Jadi kekalahan dan kesedihanmu di masa lalu benar-benar membuat kamu mampu membuka hatimu. Benar-benar mampu menjadi seseorang yang legowo, yang nerimo. Dengan kita bersyukur, dengan kita menerima kenyataan, maka kita akan semakin optimis dan positif. Jadi yang lalu biarlah berlalu, yang salah kita perbaiki, kita benarkan. Yang gagal, kita rubah. Kita cari solusi, cari strategi, ya, untuk merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Makanya kamu mulai dipercaya, mulai diyakini, ya, oleh semesta, oleh Sang Pencipta, bahwa kamu layak untuk mendapatkan rezeki, peluang, kesempatan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan ini juga adalah sebuah misteri. Misteri yang harus kita pecahkan terhadap Sang Pencipta dan terhadap alam semesta. Karena mereka maha tahu, maha melihat. Jadi mereka sangat tahu siapa yang layak dan belum layak dititipkan rezeki yang baik, dititipkan keberlimpahan. Jadi teruslah berpositif thinking, teruslah menjadi versi terbaikmu, dan teruslah berikan yang terbaik apapun yang ada di dalam hidup. Maka bukan tidak mungkin impian dan harapanmu akan segera terwujud nyata untuk hidupmu. Oke ya, saya kira itulah
pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku, dan semoga temanku Sagi ya benar-benar akan mampu melewati, menjalani setiap perjalananmu, setiap lika-liku di dalam hidupmu dengan penuh pemikiran yang positif, hati yang bersih, hati yang terbuka, serta dengan selalu melakukan yang terbaik, serta selalu bersyukur. Maka dengan begitu kamu akan mampu membuka satu persatu misteri box, kotak misteri yang ada di dalam hidupmu. Sehingga seketika itu semua terbuka, maka kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, dan kenyamanan akan hadir di dalam kehidupan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.